Assalamu ala Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi darain amin. Mau teruyan iki. Lan teman-teman dari masyarakat. An Umar bin Abdul Aziz sampai Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala an apa sing den wataken annahu satemene satemene Umar bin Abdul Aziz iku dakhala manjing alaihi ngatasi Umar bin Abdul Aziz sapa rajulun wong lanang fadakara mongko nutur sapa rajul lan maring Umar ar-rajulin saking wong lanang liya nutur sayan ing suci-suci. Faqala mongko ngendika lahu maring rajul sapa Umar bin Abdul Aziz in syi'ta lamun kersa sira nadarna ningali sapa ingsun fi Amerika ing dalem urusan sira fa in kunta mongko lamun ana sira iku kadiban wong kang goroh fa anta mongko sira min ahli hadil ayat saking ahli il ayat nyatane inja wa fasikum bin abain fatabayyan inja ala taqakum ing sira kabeh sapa fasikun wong fasik bin abain kelawan bawa khobar fatabayyan mongko amri pertelo sira kabeh wa ing kunta lamun ana sira iku shadiqan wong kang jujur temen fanta mongko sira iki ahli hadil ayati saking ahli iki ayat nyatane hammazim masya'in bin hammazin wong kang akeh nyelane telo masya'in tur wong kang akeh mlakune binami min kelawan namimah adu-adu. Wa in syi'ta lamun kersa sira wa in syi'ta lamun kersa sira afauna ngapura sapa ingsun angka saking sira faqala mongko ngendika sapa rajul al afwa ngrasakaken sapa ingsun ing pangapura ya amirul mukminin la a'udu ora bakal baleni sapa ingsun ilahi maring zikr fadzakara lahu syai'an zikr dzikir abadan ing dalem salawas-lawase. Wa dzukira lan den critakaken apa anna hakiman wong kang ahli hikmah minal hukamai kang saking pira-pira ahli hikmah iku zara nyambangi ing hakiman sapa ba'du ikhwanihi sebagiane pira-pira kancane hakiman kabara mongko ngabari sapa ba'du ikhwanihi ing hakiman bi khabarin kelawan kabar an ba'di asdiqaihi saking sebagiane pira-pira kancane hakiman. Faqala mongko ngendika lahu maring ba'd ikhwanihi sapa al-hakim mengkono hakim qad abtaqta teman-teman keri sira fi ziyarati ing dalam ziarah ing dalam ziarah berkunjung sambang ya wa ataita lan hale nekani sira di salati jinayatin kelawan telu pira-pira jinayat pira-pira catu atau kesalahannya bahwa nyatane dadekaken bendu sira akhi ing dulur ingsun ilaya maring ingsun
wasabwal talan ngumpulaken sira qalbi ing ati ingsun alfariqo kang kosong wa tahantalan dadi akan salah cipta sira nafsaka ing awak dhewe sira al aminata kang kena den percaya. Waruya lan den ngatakan apa anna Sulaiman bin Abdul Malik. Saat Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Iku kana ana sapa Sulaiman iku jalisan wong kang lungguh wa indahu lan hala iku ing sandinge Sulaiman Az-Zuhri utawi Imam Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Faja'a mongko teka ing Sulaiman sapa rajul wong lanang faqala mongko ngendika lahu maring rajul sapa Sulaiman balawani temeka ning ingsun apa annaka sak temene sira iku waqata ngrasani sira fiya ing dalem ingsun wa qul ta'ala ngucap sira kada ing koyo mungkin wa kada ing koyo mungkin. Faqala mongko ngendika sapa rajulu mengkono wong lanang ma fa'altu wala qultu ma fa'altu ora gawe ingsun wala qultu lan ora ngucap sapa ingsun. Faqala mongko ngendika sapa Sulaiman innal ladzi sak temene wong akhbara kang ngabari sapa alladzi ning ingsun iku sadikun wong kang jujur. Faqala mongko ngendika lahu maring Sulaiman sapa Az-Zuhri Imam Az-Zuhri Syihabuddin Muhammad bin Syihab Az-Zuhri la yakunu ora ana sapa annamamu ahli adu-adu iku sadikon wong kang jujur. Faqala mongko ngendika sapa Sulaiman sadaqta bener sira sadaqta bener sira. Thumma qala nul jauh sapa Sulaiman dirajuli maring mengkurung wong lanang ibda budal sira bisa ame lawan salah kurang selamat. Wakala ngendika sapa Al-Hasan Al-Basri rahimahullah man namma ilaika nama alaika man nudal nama adu-adu sapa man ilaika maring sira nama adu-adu sapa man alaika melarat ing atase sira. Wa hada isyaratun wa hada utawi ilah qaul man nama iku isyaratun isyarah ila anna namma paling satu menit nama tukang adu-adu wong kang namimah ku yang bagi sayujo apa ayu buwadha yen to den benduni sapa namang wala yusaka lan ora den percaya sapa namang biqaulihi kelawan ucapane nama wala bisadaqatihi lan kelawan perkoncoan nama. Sedekah itu pertemanan. Kalau sedekah sedekah. Kalau sodak mas kawin. Kalau
as-sidqu jujur. Maka shadiq teman, atau dari kata sadaqah, tidak ada sadaqah yang langgeng tanpa sadaqah, dan as-sidq, tidak ada pertemanan yang langgeng tanpa loman, saling memberi dan kejujuran. Di konco kok ngapusi tok yo gak dadi konco. Pedot. Di konco kok medhit ya suwi-suwi yo gak dikancani. Makanya disebut dengan makanya teman disebut dengan shadiq, karena harus sidik dan harus shadaqah. Wa kaifa lan hale kaya apa la yubghadu ora den bendoni sapa nama wal hale utawi nama dikula yang faku ora kepecat sapa nama al-kadibi saking karo wal ghibatilan rasa-rasa wal wadalilan citra wal khianat lan tegese citra khianat wal ghilli lan unak-unak wal hasad lan hasad hasud wal nifaq lan munafiq wal ifsadi lan merusak bainan nasi ing dalam antara manusia wal khadi'ati lan rujukan wal khadi'ati lan rujuk wa huwa lan utawi namam iku mimman saking wong yasa'a kang lumaku sapa man fi qatima ing dalam medhot perkara amar kang perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan man ayu sala ing teten sambung apa ma yusiduna lan ayu sala yusiduna fil lan agawi rusak sapa nama fil ardi ing dalam bumi. Tidak ada yang kan benar tulisannya mimma yas'a fi qat'i ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Jadi ini iktibas daripada firman Allah walladzina yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Wa qala ta'ala lan ngendika sapa Gusti Allah taala innamas sabilu 'alal ladzina yadlimuna an-nas innamas sabilu innamas sabilu 'ala Surat Asy-Syura 42 innamas sabilu alladzina yadlimuna an-nas wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Innamas sabilu angin pestine utawi sabil dalan alal ladzina ing atase wong akeh ya dilimuna kang padha zalim sapa alladzina zalim annasa ing manungsa wa yahuna lan padha gawe lacut sapa alladzina fil ardi ing dalam bumi bi ghairil haqqi kelawan tanpa hak. Ulaika lahum adzabun alim. Itu sana. Wan nama mulan utai nama iku minhum setengah saking alladzina yadlimuna nas. Wa qala nabi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna min syirarin nasi saat meniku setengah saking Allah yang menungso iku man wong ittaqo kang
ngedoi utawa rumaksa ku iman sapa nas manungsa li syarrihi krana olone iman. Wan nama mulan nama miku minhum setengah saking syirarin nas. Wa qala nanti kok sapa Kanjeng Nabi la yadkhulul jannah qati'un. La yadkhulul jannah ora bisa mlebu swarga sapa qati'un wong kang megot. Ila den tangetaken wa mal qati' wa ma iku sinten al qati' dan wong kang megot. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi qati'un utahe wong kang megot iku wong kang megot bainan nasi. Yang dalam antara manusia wa qati' iku annama mutukang adu. Kila nanti dikatakan qati'ur rahimi utawi al-qati' iku wong kang medhot silaturahmi. Wa ruya an Ali radhiyallahu ta'ala anhu lahir sampun. Namimah adu domba atau memindah ucapan orang lain disampaikan kepada orang yang dituju. Namimah atau yang biasa disebut dengan adu-adu atau adu domba saja itu tidak mau sebetulnya lagi, apalagi manusia kalau sama-samakan dengan domba, jadi adu domba. Satu ketika Umar bin Abdul Aziz, Ruwiya an Umar bin Abdul Aziz. Satu ketika Khalifah ya Umar bin Abdul Aziz kedatangan tamu seorang laki-laki. Kemudian tamunya ini kemudian dia ngerasani wong liya. Oh si fulan itu loh, itu ngomong dari sampean ngeten melaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz sang khalifah. Maka kemudian khalifah berkata kepada tamunya, kamu punya dua pilihan, pilih yang mana? Pilihan pertama, saya akan meninjau laporanmu tadi. Pilihan pertama, saya akan meninjau laporan. Kalau memang ternyata laporanmu ini salah, ya, engkau berdusta, berarti kamu termasuk orang fasik yang difirmankan oleh Allah, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik datang membawa berita, maka tabayyun, klarifikasi. Tapi kalau tadi beritamu itu benar, kamu itu jujur dengan beritamu, kamu termasuk orang yang suka adu domba, yang disebutkan oleh Allah hammazim masya'im binabi, orang yang suka memperolok-olok dan orang yang berjalan kemana-mana dengan adu domba. Tapi alternatif kedua pilihannya, aku memberikan ampunan kepadamu. Artinya kalau ada orang adu domba menyampaikan pembicaraan orang lain kepada kita, maka sikap kita ini seperti Umar bin Abdul Aziz. Abdul Aziz dan berarti keputusannya ada dua, salah satu di antara dua. Kamu pilih yang mana? Yang satu, pertama, saya akan tinjau laporanmu. Kalau laporanmu salah, berarti kamu dapat hukuman karena kamu orang fasik. Kalau laporan benar, kamu dapat hukuman juga karena termasuk orang jelek, dicela oleh Allah hammazim masya'im binamin. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, awakmu tak sepuro, tak kasih ampunan. Oh ya sudah, saya pilih yang kedua saja, saya minta maaf, saya pilih yang dimaafkan saja. Saya tidak akan mengulangi lagi selama-lamanya, tidak akan berbuat namimah lagi. Ini adalah praktek daripada 6 sikap tatkala kita
melihat ada orang namimah yang sedang mengadu domba kita dengan orang lain atau menyampaikan ucapan orang lain kepada kita tentang kita. Ada seorang ahli hikmah, seorang bijaksana. Satu ketika didatangi oleh temannya, sebagian saudaranya datang. Itu ba'du ikhwanihi. Ikhwan biasanya diterjemah sebagai teman. Sama-sama mufradnya akhun, jamaknya ada ikhwan, ada ikhwah. Kalau ikhwah itu saudara, ada silsilahnya, ada nasabnya. Kalau ikhwan itu saudara, tapi yang nggak ada nasabnya, ya konco ya. Cuma kalau disebutkan innamal mu'minuna ikhwatun, antara orang beriman satu sama lain itu adalah satu saudara. Itu saking dari kuatnya persaudaraan sesama mukmin, ngalah-ngalahi ikatan persaudaraan senasab. Sehingga di situ disebut dengan ikhwah, bukan lagi ikhwan. Ikhwah. Fa akhbarahu bi khabarin an ba'di asdiqaihi, ya, ikhwah. Memang di jamaah terkadang berbeda-beda. Yang lebih membingungkan lagi urusan perempuan. Perempuan itu imro'ah, mufrad, dan tidak ada jamaknya. Imro'ah itu mufrad, ada jamaknya. Karena jamaknya nisa, dan nisa itu jamak, tapi nggak ada mufradnya. Jadi perempuan itu dalam sisi bahasa bulat, apalagi dalam sisi kehidupan ya. Maka sulit dimengerti. Bahasa saja tidak terjangkau memahami hakikatnya perempuan. Makanya kan Nabi senantiasa mewati-wati, hati-hati lek urusan itu. Ittaqullaha fin nisa fa innahunna khuliqna min dilal. Hati-hati lek urusan itu. Itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Wa inna a'waja syai'in la'a'la. Dan sebengkok-bengkok tulang rusuk itu yang paling atas. Itu di situ yang tercipta perempuan itu. Sudah dari tulang rusuk yang bengkok, paling atas yang paling bengkok lagi ya sudah itu. Maka tugas kalian adalah meluruskan. Tapi kalau meluruskan hati-hati. Fa in da'at tuqimuhu kasar. Kalau kamu kasar, keras, uklet, patah. Tapi kalau kau biarkan, ya, wa in taraktahu aqwas. Kalau kamu biarin, ya selamanya tetap akan bengkok. Maka luruskan tapi hati-hati. Itu rahasianya yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada orang datang kepada hakim ahli hikmah, bukan hakim tapi hakim ya. Kemudian dia cerita tentang sebagian temannya, ada teman kamu itu loh, si fulan ya, ternyata ngomongin jelek tentang kamu. Dia ngomong kamu itu begini. Apa respon daripada al-hakim? Dia kemudian ngomong, alah sampean ini wis gak tau rene pisan sampean gawe 3 kesalahan. Apa itu? Yang pertama kesalahannya, engkau telah menjadikan aku benci kepada saudaraku. Karena dengan cerita buruk tadi itu kan akhirnya mestinya tidak ada apa-apa, sama seneng sama temennya. Dengan informasi kamu akhirnya aku malah marah kepada. Kemudian yang kedua, kamu telah menyibukkan hatiku yang sebelumnya kosong saiki ruwet gara-gara informasi dari sampean. Wong aku sadurunge katakan sampean pikiranku yo biasa-biasa, kosong, enggak ada pikiran apa-apa. Ketekan sampean aku duwe pikiran malian abot beban. Sing nomor 3, engkau telah menjadikan dirimu sendiri yang terpercaya menjadi ada tuduhan-tuduhan jelek
pada diri sampean. Aslinya aku yakin sampean ini orang jujur, bisa dipercaya. Tapi semenjak kamu cerita dengan namimah, dengan kamu melakukan namimah, menceritakan omongan orang kepadaku, berarti kamu namimah, dan namimah itu nggak ada yang jujur. Maka tidak boleh dipercaya, sehingga aku meragukan kejujuran. Padahal sebelum cerita aku yakin kamu jujur. Wis gak tahu sambang sepisan sampai ngelakoni tiga kesalahan itu. Kemudian cerita berikutnya, Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah khalifah ke-7 dari dinasti Umayyah. Jadi seorang raja, khalifah. Satu ketika dikunjungi oleh Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Lah pada waktu menemui Az-Zuhri, ada orang lain datang, ada tamu datang. Ternyata tamu datang ini adalah memang dipanggil sama Raja Sulaiman, Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik. Begitu orang datang, langsung marah. Sulaiman bin, aku krungu sampean ngelek-ngelek aku. Sampean jare ngomongin raja ini ya. Maka tamunya mengatakan mafa'altu wa maqul. Boten. Enggak. Saya enggak berbuat demikian. Saya enggak pernah ngomong kayak begitu. Duh, cok, ngono kata raja. Ini info A1. Soalnya yang membocorkan ini adalah orang terpercaya, yang mengabarkan kepadaku bahwa kamu menjelek-jelekan aku di belakangku. Kamu ngomong bahwa raja atau khalifah begini jelek-jeleknya. Lo yang mengabarkan, menyampaikan kepada ini orang shadiq, orang terpercaya. Lah mendengar ngomong seperti ini, Az-Zuhri tadi kan nimbrung karena lagi bertamu. Maka Imam Zuhri mengatakan la yakunun namam shadiqan. Maaf raja, saya mengingatkan. Wong adu-adu gak ono sing jujur. La yakunun namam shadiqan. Sejak kapan orang adu-adu jujur? Ini memprotes omongannya Khalifah Sulaiman. Ini yang mengabarkan aku bahwa kamu ngomong begini. Ini orang jujur loh. Langsung disela sama Az-Zuhri, la yakun namam shadiqan. Maaf raja, nggak ada ceritanya orang-orang yang adu domba itu orang yang jujur. Faqala Sulaiman, maka Khalifah Sulaiman sing ngomong kiai, sing ngomong ini ulama besar. Khalifah kemudian sadar, leres. Hanya baru ingat teori tadi itu. Lah kalau ingat, berarti yang menyampaikan informasi kepadaku berarti salah dia, gak jujur. Ya sudah, dia ngomong sama orang yang dipanggil itu, idhab bisalam, wis muli-muli wis selamat, kata hukum awamu, muli-muli selamatkan ya. Al Hasan Al Basri beliau berkata, barang siapa yang menyampaikan omongan jelek orang lain tentang kamu disampaikan kepada kamu, maka dia akan menyampaikan omongan kamu kepada orang lain, kepada orang yang dituju. Orang yang melakukan namimah untukmu, dia juga akan melakukan namimah untuk orang lain. Orang yang mengadukan orang lain kepadamu, dia akan mengadukan kamu kepada orang lain juga. Maka jangan seneng kalau ada orang yang namimah. Jangan seneng menghadapi orang yang dia menyampaikan ucapan orang lain kepadamu. Karena tatkala dia pulang, dia akan menyampaikan ucapan kepada orang lain. Sama seperti perbuatan sebelumnya. Lah perkataan ini, perkataan daripada Al Hasan Al Basri ini mengisyaratkan bahwa seorang namam tidak seyogianya, seorang namam itu sebaiknya dibenci dan tidak dipercaya dengan ucapannya dan tidak dipercaya dengan pertemanannya. Mesti cedek-cedek ada udang di balik batu. Kamu harus suudzon kepada orang yang namam. Bagaimana tidak dibenci? Wong dia itu ya namanya namam itu pasti di situ melakukan kebohongan.
ada rasa-rasa, ada khianat, ada unek-unek atau pikiran jelek, ada juga hasud, ada sifat kemunafikan, ada tujuan juga ifsad, merusak hubungan satu sama lain, dan juga ada tipuan. Jadi pada diri satu namam itu terdapat banyak sifat tadi itu. Ada kadzib, ghibah, khianat, al-ghil, hasad, nifaq, ifsad, khadi'ah. Itu tercampur dalam diri satu namam. Maka bagaimana kita tidak membenci orang yang begitu? Maka jangan malah dijadikan teman, orang dekat. Dan orang yang ahli adu-adu namam itu termasuk orang yang difirmankan oleh Allah, alladzina yaqta'una ma amara Allah bi ayyusal wa yusiduna fil ardh. Orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, dan dia berbuat kerusakan di muka bumi. Dan dia namam itu juga termasuk orang-orang yang alladzina yadhlimuna nas, orang yang zalim dan kemudian dia berbuat aniaya di muka bumi dengan tanpa hak. Itu namam. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang yang dijauhi banyak orang gara-gara kejelekannya. Siapa itu? Ya namam. Dan tidak bisa masuk surga. Tidaklah masuk surga orang yang memutuskan. Memutuskan apa? Mutus listrik, mutus telepon, mutus kabel. Mutus di sini adalah qati'un bainan nas. Memutus hubungan antar manusia. Siapa itu? Ya namam, tukang adu-adu. Aslinya baik-baik, gara-gara datang namam, si dia itu ngomong begini, akhirnya renggang hubungan, putus. Wakilah, dan ada pendapat yang lain, orang yang mutus itu adalah mutus tali silaturahmi. Ilahiri Allah alam. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad